Bab 761 ditemukan. Setelah keributan tadi, perhatian semua orang tertuju pada pramugara, termasuk Sang Guanzuo. Meskipun dia adalah orang kedua yang bertanggung jawab di keluarga Sang Guan, tentu saja dia tidak akan ikut campur dalam urusan seperti itu. Kakak tertua bisa melakukan apapun yang dia mau. Di matanya, tidak banyak perbedaan antara membunuh seorang manajer dan menghancurkan seekor semut. Namun saat ini, sebuah tanda peringatan tiba-tiba muncul di hatinya, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Karena naluri, dia kembali ke tempat jenazahnya berada dan melihat Sang Guan Hongqing berdiri di samping jenazah emas dengan satu tangan di belakang kepala jenazah, tidak tahu harus berbuat apa. Kinger, apa yang kamu lakukan? Ye Bufan merasa tidak berdaya. Tampaknya kewaspadaan mayat emas itu jauh di luar imajinasinya. Meski lelaki itu berdiri di sana tanpa melakukan gerakan apapun, ia bisa menyampaikan rasa krisis. Pada titik ini, dia hanya bisa diam-diam memasukkan kembali botol pemurnian iblis ke dalam cincin penyimpanan, lalu mengambil kembali tangan kanannya dan berkata, tidak ada. Sang Guanzuo mengerutkan kening nak hari ini. Bukan apa-apa, kamu lupa aturan keluarga Sang Guan kami. Kamu tidak boleh berada dalam jarak 1 meter dari mayat orang lain. Percakapan antara ayah dan anak itu menarik perhatian banyak orang. Aba, maafkan aku. Aku sedang sibuk dengan semua orang sekarang dan melupakan aturan ini. Aku pasti akan memperhatikannya di masa depan. Aba, kapan kamu mulai memanggilku ayah? Nama, ekspresi bingung di wajahnya menjadi lebih berat. Di Xiangqi, Aba adalah dialek ayah, dan orang biasa akan mengatakannya seperti ini, dan itu bukan apa-apa. Namun keluarga Sang Guan berbeda. Mereka selalu menganggap diri mereka lebih unggul dari orang lain. Mereka selalu mengikuti teladan daratan dan menyebut ayah mereka sebagai ayah. Kebiasaan ini telah diwariskan dalam keluarga Sang Guan selama bertahun-tahun, namun Ye Bufan tidak mengetahui bahwa ia baru saja lama berada di sini dan sibuk menyapu lantai untuk memeriksa medan sebelumnya, jadi ia tidak menyadarinya, detail sama sekali. Sebaliknya, dia mempelajari dialek tersebut dari Long Xiaoyue, jadi dia memanggil orang lain dengan Aba. Tanpa diduga, lukisan harimau tersebut ternyata bukan kebalikan dari seekor anjing, melainkan justru menampakkan kekurangannya. Yah, aku tidak sengaja memanggilnya dengan panggilan yang salah. Ye Bufan berkata dengan ragu-ragu. Kali ini dia tidak berani menelepon orang lain lagi. Haruskah kamu memanggilku ayah atau ayah? Boleh saja melakukan kesalahan sekali, tapi jika melakukan kesalahan lagi, orang tua ini pasti akan meragukan dirinya sendiri. Sang Guanzuo memandang Ye Bufan dengan tatapan bingung, tetapi tidak melihat kekurangan apapun. Apa yang terjadi? Apakah perhatianmu begitu terganggu? Ye Bufan berkata, bukan apa-apa, aku hanya sedikit gugup untuk memadamkan api. Saat dia berbicara, dia telah menggunakan energi aslinya secara ekstrim, dan segera berlari pergi jika terjadi kesalahan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa melawan satu pun mayat emas, apalagi 2 di antaranya, yang sebanding dengan master tingkat surga. Sang Guanzuo hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi tiba-tiba keturunan generasi ketiga dari keluarga Sang Guan bergegas mendekat. Tuan, tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Mendengar teriakannya, dia langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Sang Guan Xiong memasang wajah cemberut dan berkata tidak puas, apa yang kamu teriakkan? Pria itu berkata dengan penuh semangat, ketika saya berlari untuk memadamkan api, saya tidak tahu mengapa boneka mayat saya tidak mendengarkan perintah saya. Saat itu, saya juga tidak terlalu memperhatikannya, namun ketika saya kembali melihatnya setelah memadamkan api, ternyata boneka jenazah saya sudah mati dan seluruhnya berubah menjadi mayat. Xiong kaget saat mendengar ini. Apakah kamu yakin membacanya dengan benar? Itu adalah mayat perak kelas 3. Pria itu berkata, saya pasti membacanya dengan benar. Boneka mayat itu tidak hanya kehilangan kontak dengan saya, tapi semua kekuatan sihir yang sebelumnya dimurnikan telah menghilang. Itu benar-benar berubah menjadi mayat biasa, dan bahkan mulai berbau sedikit busuk. Ini merepotkan. Boneka mayatku juga baru saja kehilangan kontak denganku. Kupikir, itu hanya masalah kecil. Tidak,
Aku harus kembali dan melihatnya. Mayatku adalah mayat perak kelas 2. Jika benar-benar mati, itu akan berakhir. Sudah berakhir, Tuan rumah, mayatku juga mati. Mendengar kata-kata pria ini, semua orang yang hadir langsung menjadi bersemangat dan bahkan lebih kacau daripada sebelumnya, mereka baru saja memadamkan api. Beberapa adalah murid inti dari keluarga Sangguan yang tidak membawa boneka mayat, dan beberapa menemukan ada yang tidak beres dengan boneka mayat mereka dan buru-buru datang dari luar untuk melapor. Pada saat ini, Sangguan Zuo juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Sangguan Xiong dan berbisik, "Saudaraku, pernahkah kamu memperhatikan bahwa boneka mayat di sini kurang tepat? Selain 2 mayat emas kita, bahkan tidak ada satupun mayat perak mayat. Tidak ada mayat." Petik 2. Sangguan Xiong awalnya diganggu oleh istri dan putranya, tetapi dia menyadarinya setelah Sangguan Zuoi mengingatkannya. Meski ada ratusan murid inti keluarga Sangguan yang hadir, yang paling banyak mereka bawa saat ini adalah mayat perunggu, bahkan bukan mayat perak. Hal ini membuat hatinya tiba-tiba tenggelam. Sebagai sebuah keluarga besar, anak-anak dengan Silver Course adalah kekuatan tempur terkuat mereka, menyumbang hampir setengah dari kekuatan keluarga Sangguan. Jika semua mayat perak ini mati, maka keluarga Sangguan akan hancur. Tidak hanya kekuatan mereka saat ini akan sangat berkurang, tetapi juga tidak ada harapan untuk masa depan. Apa yang terjadi? Apakah ini kesalahan keluarga Zuyu? Dia langsung teringat pada keluarga Zuyu, lagi pula, hanya ada beberapa keluarga kuat di Hunan Barat masih di sini belum kembali. Tidak mungkin. Meskipun Zuyusu dari keluarga Zuyu sangat kuat, itu tidak cukup untuk menghancurkan mayat perak kita. Sangguan Zuo mengerutkan kening dan berkata, menghancurkan begitu banyak mayat perak dalam waktu singkat menunjukkan bahwa metode lawan memang demikian itu sangat kuat, dan dia pasti telah menyelinap ke dalam keluarga Sangguan kita, kalau tidak dia pasti sudah ketahuan sejak lama. Tiba-tiba dia menyadari ada yang tidak beres, berbalik dan berteriak, "Orang itu tadi bukan anakku Sangguan Hong King, dia pasti menyelinap masuk. Dia berpura-pura menjadi pengkhianat, cepat tangkap dia." Pada saat ini, Ye Bufan telah memanfaatkan kekacauan dan menyelinap ke tepi kerumunan, dan melihat bahwa dia masih ditemukan. Dia meraih seorang pemuda dari keluarga Sangguan dan melemparkannya ke arah Sangguan Zuo, lalu melompat ke udara dan berlari menuruni gunung. Benar saja, dia menyelinap masuk. "Apa yang telah kamu lakukan? Anakku?" Sangguan Xiong ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya tidak bergerak. Dia takut jatuh ke dalam rencana keluarga Zuyu untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung, jadi dia tetap tinggal dan mengambil alih. Menurutnya, adik laki-lakinya saja sudah cukup untuk menghadapi tikus tanah yang menyelinap masuk ini. Murid-murid keluarga Sangguan yang mengikuti Sangguan Zuo tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan teknik tubuh ringan bukanlah keterampilan yang mereka kuasai. Setelah beberapa kali naik turun, dia tertinggal jauh, meninggalkannya sendirian untuk mengejarnya. Ye Bufan dan keduanya telah membuat rencana pelarian sebelumnya, dan akan segera pergi dari sini setelah mereka ditemukan. Sesampainya di bangunan bambu di tengah gunung, dia menarik Long Xiaoyue yang sudah menunggu di sana, dan mereka berdua lari menuruni gunung bersama. Setelah diganggu oleh api tadi, murid inti keluarga Sangguan sudah berkumpul di sana. Perjalanannya sangat lancar dan tidak ada hambatan. Kadang-kadang, mereka bertemu dengan beberapa pelayan buta dengan tingkat kultivasi rendah, yang tidak mempengaruhi kecepatan mereka sama sekali. Sangguan Zuo mahir dalam seni pemurnian mayat, tetapi dia juga tidak pandai dalam hal kecepatan. Dia tidak dapat mengejar kedua orang itu sekaligus. Melihat mereka hendak melarikan diri dari rumah Sangguan, dia berteriak keras, "Taruh racun itu padaku." Babak 762, Penghancuran Tingkat. Kekuatan keluarga Sangguan terdiri dari 2 bagian, laki-laki pandai memurnikan mayat dan perempuan pandai gu. Meski warisan seni gu mereka tidak asli, kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Sebagian besar pria dan wanita yang baru saja keluar untuk memadamkan api masih tetap tinggal di kamar mereka. Saat ini, mereka mendengar perintah Sangguan Zuo dan melepaskan serangga beracun mereka satu demi satu. Tiba-tiba,
serangga beracun beterbangan di langit di atas rumah Sangguan. Kala jengking, ular berbisa, kelabang, laba-laba, segala jenis serangga beracun dilepaskan, dan mereka bergegas menuju Ye Bufan seperti tetesan air hujan di seluruh langit. Melihat adegan ini, Sangguan Zuo akhirnya menghela nafas panjang. Menurutnya, orang yang berpura-pura menjadi putranya sudah mati. Tidak ada yang bisa melawan begitu banyak serangga gu sekaligus. Ye Bufan juga kaget saat melihat cacing gu ini. Meski dia tidak takut dengan satu atau dua cacing gu dengan kemampuannya, jumlahnya terlalu banyak. Tepat ketika saya sedang memikirkan bagaimana cara menghadapinya, saya tiba-tiba menemukan bahwa serangga gu di langit tidak berani maju dalam jarak 10 meter dari kedua orang tersebut. Bahkan ada yang berbalik dan lari, sementara yang lain tergeletak di tanah sambil menggigil, dan tidak ada satupun yang berani menyerang mereka berdua. Ini mengejutkannya dan pada saat yang sama, dia meningkatkan kecepatannya. Setelah beberapa kali naik turun, dia melarikan diri dari rumah Sangguan dan melarikan diri menuju pegunungan yang dalam di utara. Sangguan Zuo tercengang. Dia tidak mengharapkan efek ini. Dia tidak mengerti mengapa serangga gu ini menghindari kedua orang ini. Tapi waktunya sangat sempit dan dia tidak bisa terlalu memikirkannya, jadi dia hanya bisa mengejarnya. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan Ye Bufan pergi hari ini. Di satu sisi, dia tidak tahu apakah putranya sudah mati atau masih hidup. Ancaman yang dibawa pria di depannya ini kepada keluarga Sangguan terlalu besar. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menghancurkan begitu banyak mayat perak. Selain itu, serangga gu tidak berani menyerang kedua orang tersebut. Dengan kata lain, dua senjata ajaib yang diandalkan keluarga Sangguan untuk bertahan hidup, pemurnian mayat dan serangga beracun, tidak banyak berguna bagi mereka. Jika ancaman sebesar itu tidak diberantas secepatnya, keluarga Sangguan akan hancur di masa depan. Karena itu, dia mengendalikan mayat emasnya untuk mengejarnya tanpa ada niat untuk menyerah. Ye Bufan pernah dikejar oleh San Bencauzi di Afrika sebelumnya, namun ia tidak menyangka bahwa hanya beberapa hari kemudian, ia dikejar oleh Sangguan Zuo di Hunan bagian barat. Namun, itu jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Setelah tingkat kultivasinya meningkat dari tahap awal ke tahap tengah, kecepatannya secara alami meningkat pesat. Kedua, meskipun Sangguan Zuo adalah seorang kultivator tingkat akhir, ia mengambil jurusan pemurnian mayat dan tidak pandai dalam teknik tubuh ringan. Ia bahkan dikatakan tidak secepat Yamamoto Chao. Mayat emas Sangguan Zuo sangat cepat, bahkan sebanding dengan seorang pejuang dengan budidaya tingkat surga. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah boneka mayat, dan kemampuan bertarungnya hanya dalam jarak 100 meter dari Sangguan Zuo. Namun kini jarak antara kedua belah pihak adalah 200 meter, yang membuatnya menatap dengan cemas, namun ia tidak mampu melepaskan mayat emas tersebut untuk membunuh lawannya. Ye Bufan juga menyadari hal ini dan terus bergerak, tapi dia masih menghela nafas lega dan mengendalikan hidupnya sendiri. Dia berkata kepada Long Xiaoyue, mengapa cacing gu itu tidak berani mendekati kita sekarang? Apakah ini ada hubungannya dengan gu kelahiranmu? Dia sedikit bingung pada awalnya, tapi kemudian dia memikirkan cacing gu kecil yang berwarna-warni. Long Xiaoyue berkata, ya, milikku adalah gu surgawi. Ia benar-benar dapat menghancurkan serangga beracun itu dari segi level. Belum lagi melancarkan serangan, mereka bahkan tidak berani mendekat. Ye Bufan mengangguk, untungnya, kamu di sini. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa melarikan diri dari rumah Sangguan hari ini. Long Xiaoyue bertanya, saudaraku, bagaimana kabarnya? Ye Bufan dengan singkat menceritakan kisahnya, dan akhirnya berkata, saya telah merawat semua mayat perak keluarga Sangguan, tetapi mayat emas itu terlalu kuat. Tepat ketika saya hendak mengambil tindakan, lelaki tua itu, Sangguan Zuo, memberitahu saya, dan kemudian dia menemukanku, cacatnya. Long Xiaoyue berkata dengan penuh semangat, kamu benar-benar menghancurkan begitu banyak mayat perak di keluarga Sangguan. Sungguh menakjubkan. Ye Bufan berkata, masih terlalu dini untuk berbahagia sekarang, karena aku tidak melakukannya aku tidak melihat lelaki tua itu. Mereka saling mengejar satu sama lain dari dekat. Meskipun Sangguan Zuo tidak cukup cepat untuk mengejar kedua orang itu,
dia juga tidak terpisah dari mereka. Diam-diam dia marah di dalam hatinya, dengan mengandalkan budidaya Dzogchen tingkat bumi, dia pasti akan memiliki daya tahan lebih dari 2 orang di depannya. Ketika mereka benar-benar marah, mereka harus mengejar dan menangkap kedua orang ini. 3 orang, 2 di depan dan 1 di belakang, melakukan perjalanan cepat melewati pegunungan. Setelah lebih dari 1 jam, bagian timur perlahan mulai memutih, dan matahari merah baru perlahan terbit. Meskipun Long Xiaoyue juga berada di level menengah dari level bumi, dia baru saja dipromosikan dan merupakan seorang pejuang murni. Energi sejatinya tidak ada habisnya seperti milik Ye Bufan. Seiring berjalannya waktu, kecepatan mulai melambat, dan keringat mengucur di dahi. Saudaraku, aku tidak bisa lari lagi. Mengapa kamu tidak menjatuhkanku? Tidak apa-apa, kita harus bersama apapun yang terjadi. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia meraih Long Xiaoyue dan menggendongnya di punggungnya meskipun ada orang tambahan di punggungnya, dia sebenarnya lebih cepat dari sebelumnya. Sangguan Zuo mengejarnya, dan ketika dia melihat kecepatan kedua orang itu mulai melambat, diam-diam dia merasa bahagia di dalam hatinya. Tapi kemudian dia melihat Ye Bufan menggendong Long Xiaoyue di punggungnya, dan kecepatannya semakin cepat. Ini membuatnya diam-diam cemas, dan dia tidak bisa membiarkan 2 orang di depannya pergi begitu saja. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melepaskan martabatnya sebagai kepala kedua keluarga Sangguan, langsung melompat ke belakang mayat emas, dan membiarkannya mengejar di belakangnya. Kekuatan mayat emas setara dengan prajurit tingkat surga, dan tentu saja itu sangat cepat. Tanpa Sangguan Zuo sebagai penghalang, kecepatan pengejaran tiba-tiba meningkat. Ye Bufan terkejut saat dia merasakan peningkatan pesat di belakangnya. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, mereka berdua akan segera menyusul. Dia memaksimalkan kecepatan Shenlong Tianstep, tapi dia masih tidak bisa berlari lebih cepat dari mayat emas di belakangnya. Long Xiaoyue melihat Sangguan Zuoyue semakin dekat dan berkata dengan cemas, "Saudaraku, bagaimana kalau kita bertarung dengannya? Bagaimanapun, keluarga Sangguan itu jahat dan saya bisa menggunakan serangga Gu." Ye Bufan bertanya, "Apakah kamu punya seberapa yakin kamu?" Long Xiaoyue berkata, "Saya tidak tahu. Saya belum pernah menggunakan serangga Gu sebelumnya. Lupakan saja, mari kita cari cara untuk melarikan diri dulu," kata Zai Ye. Dari sudut pandang Bufan, serangga Gu Long Xiaoyue telah melakukannya, baru saja maju dan mungkin tidak bisa menghentikan mayat emas Sangguan Zuo. Begitu gagal, akan terlambat bagi mereka berdua untuk melarikan diri. Long Xiaoyue berkata, "Tetapi menurut metode lari ini, cepat atau lambat kita akan disusul oleh mereka." Ye Bufan mendaki gunung lain dalam sekejap mata, dan tiba-tiba dia melihat sebuah kolam besar di kejauhan. Tanpa disadari, mereka telah menempuh perjalanan ratusan kilometer dan sekali lagi sampai di kolam tempat kedua ular yin bercokol. Ye Bufan berteriak, "Saya punya solusi." Setelah mengatakan itu, dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju kolam. Long Xiaoyue juga mengenali kolam itu saat ini, dan berkata dengan gugup, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Kami masih memiliki kekuatan untuk melawan Sangguan Zuo, tetapi kedua ular besar itu terlalu kuat, serangga Gu saya juga tidak berfungsi." Babak 763, meminjam ular untuk membunuh seseorang. Jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Saat dia berbicara, Ye Bufan sudah sampai di kolam. Saat ini, Sangguan Zuo dan Jin Zi masih berada sekitar 50 atau 60 meter darinya. "Bajingan kecil, biarkan aku melihat kemana kamu berlari." Sangguan Zuo sudah mengertakkan gigi karena kebencian pada 2 orang di depannya. Ye Bufan mengabaikannya dan melompati kolam air. Dengan tingkat budidayanya di levelnya, tidak sulit untuk memanjat dan menyeberangi air. Ketika sampai di tengah kolam air, tubuhnya menyentuh air dengan lembut dan memantul kembali. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Bufan. Dengan pemikiran di benaknya, dia mengeluarkan bom waktu yang ditinggalkan oleh cyborg mekanik Jin dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke arah kolam air. Sangguan Zuo mengikuti dari belakang dan melihatnya melemparkan barang-barang ke dalam kolam, tapi dia tidak memperhatikan.
Bom waktu jatuh ke dalam kolam air dan meledak dengan keras, menyebabkan percikan air setinggi lebih dari 10 meter, benar-benar merusak kedamaian di sini. Kedua ular yin itu awalnya bersembunyi di bawah kolam. Ketika mereka mendengar gerakan di atas, mereka menjadi marah. Air memercik, dan seekor ular besar tiba-tiba muncul dari dalam air, tepat pada saat melihat Sangguan Zuo dan mayat emas terbang di depan mereka. Setelah kehilangan 3 buah Suanyinzu yang matang beberapa hari yang lalu, ular besar ini sangat marah. Dia tidak menyangka makhluk kecil yang jahat itu akan datang mengganggunya lagi. Ia menjentikkan ekor besarnya, dan ekor besar yang setebal ember itu mengenai Sangguan Zuo dan mereka berdua. Sangguan Zuo awalnya menatap Ye Bufan di depannya. Ketika ular sebesar itu tiba-tiba muncul di depan matanya, dia terkejut. Tapi dia juga seorang master. Meski ketakutan, dia mengendalikan mayat emas itu dan meninjunya ke depan, berbenturan dengan ekor ular besar itu. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan air setinggi puluhan meter kembali naik ke kolam. Mayat emas itu setara dengan tingkat budidaya prajurit tingkat surga, dan setara dengan ular besar ini. Namun, di bawah kekuatan reaksi maksimum, ia masih terbang lebih dari 10 meter, dan Sangguan Zuo juga memantul dari punggungnya. Dia mendarat di tepi kolam dengan jari kakinya, dan ketika dia melihat ke sisi lain kolam, dia benar-benar kehilangan pandangan terhadap Ye Bufan dan Long Xiaoyue. Sial, biarkan dia kabur. Saat ini Sangguan Zuo menyadari bahwa Ye Bufan datang ke kolam ini karena dia sudah lama mengetahui tentang ular besar yang tersembunyi di bawahnya. Bom yang baru saja dijatuhkannya hanya untuk memancing ular besar itu agar menghentikannya. Lagi pula, sekarang sudah terlambat, dan tidak mungkin mengejar seseorang lagi. Dia melirik ular yin di depannya dan melampiaskan seluruh amarahnya pada binatang ini. Bunuh, aku akan mengambil ramuan batinnya kembali. Setelah mengejar Ye Bufan, dia ingin membunuh monster itu, mendapatkan ramuan batin, dan menebus kehilangan keluarga Sangguan. Setelah menerima perintah tersebut, mayat emas itu melompat dan menerkam ular yin lagi. Ular yin terpancing dan menjadi sangat marah. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyemprotkan aliran yin qi ke arah mayat emas. Meskipun yin qi sangat kuat, mayat emas itu setara dengan tingkat budidaya prajurit tingkat surga. Dia tidak menganggapnya serius dan meninju punggung ular besar itu. Ular yin kesakitan, dan ekor besarnya terbang dari belakang, dengan kasar mengeluarkan mayat emas itu. Seekor ular besar dan zombie bertarung bersama, sangat meriah. Ciri terbesar dari kedua orang ini adalah kemampuan bertahan mereka yang luar biasa meskipun mereka bertarung dengan penuh semangat, tidak ada yang bisa melukai satu sama lain. Ye Bufan dan Long Xiaoyue tidak pergi, tetapi bersembunyi di pohon rindang dan diam-diam memperhatikan semua yang ada di depan mereka. Biarkan aku mencekiknya. Ular besar ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Dia melihat ular yin di depannya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Long Xiaoyue berbisik, saudaraku, menurutmu yang mana di antara mereka yang lebih kuat? Harganya hampir setengah kati dan 8 tael, tapi jangan lupa, ada ular besar yang tersembunyi di bawahnya. Setelah benda ini mencapai tingkat monster, sebenarnya dia lebih licik daripada manusia, dan tahu cara menyergap dan menyerang. Saya harap ular besar itu bisa memakan lelaki tua itu, Sangguan Zuo. Long Xiaoyue tampak marah, jelas masih khawatir dengan pengejaran Sangguan Zuo. Di dalam kolam sana, mayat emas dan ular besar bertarung selama lebih dari 10 menit, tetapi tidak ada pihak yang dapat mengambil keuntungan. Sangguan Zuo sedikit cemas. Jika dia tidak bisa mengalahkan ular iblis ini lagi, kali ini dia akan kembali dengan sia-sia dan kembali dengan tangan kosong. Memikirkan hal ini, dia menghunus pedang dari punggungnya dan melompat ke udara, bergabung dengan kelompok pertempuran, berharap untuk menghadapi ular besar dengan mayat emas. Dia melompati kolam dan menusuk mata ular besar itu dengan pedang di tangannya. Namun entah kenapa, saat melihat mata ular besar itu, ia justru melihat rasa jijik dan sarkasme di dalamnya. Meskipun dia tidak dapat menemukan di mana bahayanya, Sangguan Zuo masih merasakan tanda peringatan dari intuisi seorang ahli. Dia segera mundur dan mundur, tapi sudah terlambat. Kepala ular yang lebih besar muncul di depannya.
Ular jahat ini sudah lama bersembunyi, menunggu Sang Guanzuo mengambil umpannya. Melihat sebenarnya ada dua ular yin, dan yang ini lebih besar dari yang lain, Sang Guanzuo sangat ketakutan hingga dia merasa seperti sudah mati. Dia menebas rahang atas ular besar itu dengan pedangnya, lalu mengambil keuntungan situasi untuk mundur kembali. Seekor ular besar, dia dan mayat emas mungkin masih memiliki harapan untuk menang, tapi menghadapi keduanya, mereka pasti hanya akan dijadikan makanan. Jadi dia hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu melarikan diri sejauh yang dia bisa, semakin cepat semakin baik. Tapi ular yin tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri, dan membuka mulutnya dan menyemburkan aliran yin qi. Sang Guanzuo berada di udara dan sudah terlambat untuk menghindar. Dia disemprot dan langsung berubah menjadi manusia es. Tapi dia jauh lebih kuat daripada mereka yang berasal dari Sekte Yinji. Bagaimanapun, dia adalah master di tingkat Dzogchen tingkat bumi. Zenki di tubuhnya berlari dengan liar, mengusir udara dingin di tubuhnya, nyaris tidak membuat dirinya membeku. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan menanganinya dengan benar, dan akhirnya lolos dari air dan mendarat lagi di samping kolam. Sang Guanzuo tidak lagi peduli dengan hal lain dan melarikan diri dari kolam. Namun karena terkikis oleh yin qi, tingkat kultivasinya menurun dan gerakannya menjadi lebih lambat. Dia baru saja berlari beberapa langkah ketika sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya dan meninju dadanya dengan pukulan yang kuat. Zhu Yujian. Sang Guanzuo terkejut, bertanya-tanya bagaimana mayat perak Zhu Yujian, yang telah menghilang sebelumnya, tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan melihat penampilannya saat ini, dia sebenarnya telah mencapai level mayat perak kelas 1, tidak kalah dengan dirinya sama sekali. Dengan tergesa-gesa, dia mengayunkan pedang di tangannya untuk menemuinya, tetapi Zhu Yujian meninju dia dengan pedangnya dan terbang langsung menuju ular besar di belakangnya. Melihat mulut berdarah yang semakin besar di belakangnya, Sang Guanzuo sangat ketakutan hingga dia merasa seperti sudah mati. Dia ingin mayat emas itu datang dan menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Ular jahat yang menatapnya dengan mata penuh semangat menutup mulut besarnya dan menelannya dalam sekejap. Orang kedua di bawah komando Sangguan yang malang, dia memberi makan ular jahat itu seperti ini. Begitu dia meninggal, mayat emas yang masih bertarung di sana langsung kehilangan kendali dan langsung jatuh dari udara. Ular yin tertegun sejenak, lalu membuka mulutnya dan menelan mayat emas itu ke dalam perutnya. Oh, sayang sekali. Ye Bufan melihat ke arah pohon itu dan merasa patah hati. Meskipun dia membunuh Sang Guanzuo dengan bantuan dua ular yin, jika dia bisa mendapatkan mayat emas itu ke tangannya sendiri dan membantu Ye Tian meningkatkan kultivasinya, lalu lebih lengkap. Namun saat ini, ular yin sepertinya merasa bangkai emas itu terlalu keras dan rasanya kurang enak, sehingga ia membuka mulutnya dan meludahkannya lagi, menyemprotkannya langsung ke tepian kolam. Babak 764, selamat kepada Guangji. Ye Bufan sangat gembira, tapi dia tidak menyangka orang ini akan meludahkannya lagi. Namun, dia tidak berani bertindak gegabah, lagi pula, dua pria besar di depannya itu terlalu kuat dan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Kedua ular jahat itu melihat sekeliling dengan mata besar, lalu perlahan tenggelam ke dasar kolam. Kemudian dia dan Long Xiaoyue diam-diam melompat turun dari pohon dan perlahan mendekati mayat emas itu. Setelah memastikan keamanannya, dia mengambil mayat emas itu dan berlari, dengan cepat menghilang ke pegunungan. Dia berlari ke gua sebelumnya, mengeluarkan botol pemurnian iblis, dan menyerap semua esensi di dalam mayat emas. Untungnya, kami mengambil tindakan tepat waktu. Jika ditunda selama 1,5 hari lagi, energi di dalam mayat emas akan terbuang percuma. Ada ramuan hitam lain seukuran bola tenis meja di dalam botol pemurnian iblis, dan dibandingkan dengan sebelumnya, ramuan itu sebenarnya memiliki pola ramuan emas yang samar. Dapat dilihat bahwa kualitas obat mujarab yang dimurnikan oleh jenazah emas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenazah perak. Ye Bufan sangat senang karena dia memasukkan ramuan itu langsung ke dalam cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulut Ye Tian. Segera, cahaya keemasan muncul di permukaan tubuh Ye Tian, dan dia benar-benar maju ke mayat emas, yang tidak lebih lemah dari tubuh Sang Guanzuo.
Dia menghela nafas lega. Setelah mengambil resiko sebesar itu, dia akhirnya menuai hasil yang besar. Meski tidak cukup memaksa keluarga Sangguan untuk menyerah, setidaknya mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah melakukan semua ini, dia menggali lubang di depan gua dan menguburkan mayat emas Sangguan Zuo di dalamnya. Apapun yang terjadi, almarhum adalah yang terpenting, biarkan dia beristirahat dengan tenang terlebih dahulu. Long Xiaoyue berkata, saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan aku memikirkannya. Semua ini terjadi secara tiba-tiba, dan Ye Bufan tidak punya waktu untuk berpikir dengan hati-hati. Tetapi pada saat ini, terdengar suara cepat menerobos udara, dan lebih dari selusin orang bergegas masuk dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut panjang. Auranya sangat mencengangkan, dan dia jelas merupakan seorang pejuang tingkat surga. Yang mengikutinya adalah seorang gadis cantik dengan kostum nasional, itu adalah Zuyu Feifei dari keluarga Zuyu. Dengan tambahan prajurit tingkat surga Zuyu Feifei, mudah ditebak bahwa lelaki tua itu adalah Zuyu Guangji, kepala keluarga Zuyu. Ye Bufan sedikit terkejut. Dia tidak tahu bagaimana keluarga Zuyu menemukan tempat ini. Dan sepertinya targetnya adalah dirinya sendiri. Saat ini, Zuyu Feifei mengambil 2 langkah ke depan dan berteriak, Sangguan Hongqing, kamu memang orang yang menyakiti saudaraku. Ye Bufan tertegun sejenak, kemudian menyadari bahwa dia sekarang adalah Sangguan Hongqing, dan dengan cepat dia berkata dengan wajah polos, Tuan Zuyu, Nona Zuyu, apakah ada kesalahpahaman? Saya tidak melakukan apapun terhadap keluarga Zuyu Anda. Zuyu Feifei berkata, kamu pencuri kecil, kamu masih ingin membuat alasan, kan? Menurutku itu lebih baik. Tidak bisakah kamu mengetahuinya setelah mengubah penampilanmu? Kamu meremehkan keluarga Zuyu kami. Sejujurnya, aku memberi tanda khusus padamu. Aku bisa menemukanmu bahkan jika aku pergi ke ujung dunia. Petik 2. Saya telah dirusak. Kapan? Ye Bufan benar-benar tidak menyadarinya. Dia memindainya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan kesadarannya dan menemukan fluktuasi energi yang samar di tubuhnya. Namun, energi semacam ini sangat lemah, dan jika pihak lain tidak mendorong saya tidak akan dapat mendeteksinya. Terlihat bahwa keluarga Zuyu telah diwariskan selama bertahun-tahun, dan memang memiliki keunikan tersendiri. Dalam hal ini, tidak ada gunanya meskipun dia mengubah penampilannya. Pantas saja orang-orang dari keluarga Zuyu dapat menemukan tempat ini secara langsung. Zuyu Guangji berkata dengan dingin, katakan padaku, mengapa keluarga Sangguanmu menyentuh cucuku? Di mana kamu menyembunyikan Zuyu Jian? Orang tua itu dipenuhi amarah, tidak mengendalikan diri dan mengambil tindakan. Ye Bufan diam-diam mengeluh di dalam hatinya bahwa dia benar-benar sengsara. Dia baru saja menyingkirkan Sangguan Zuo dan disambut oleh Zuyu Guangji. Menghadapi master tingkat surga, pasti tidak mungkin untuk menolaknya secara langsung. Long Xiaoyue juga tampak cemas. Dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dalam situasi ini. Zuyu Feifei memegang pedang panjang di tangannya dan berkata dengan marah, bicaralah dengan cepat, atau aku akan membunuhmu dengan satu pedang. Ye Bufan tersenyum dengan tenang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Sangguan kami takut dengan keluarga Zuyumu? Zuyu Jian menghilang selama 3 hari. Bukankah aneh kalau Nian tiba-tiba muncul di hadapanmu? Setelah dia mengatakan ini, ekspresi semua orang di keluarga Zuyu berubah. Ini memang sebuah keraguan. Karena keluarga Sangguan menyakiti Zuyu Jian, mereka harus menyembunyikannya secara diam-diam. Mengapa mereka harus menemukannya lagi? Dan itu muncul tepat di depan Zuyu Feifei. Dan mengapa Sangguan Hongqing ini muncul sendirian di pegunungan ini? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Mungkinkah semua ini dilakukan dengan sengaja oleh keluarga Sangguan? Aku tahu sekarang sudah terlambat. Ini adalah jebakan yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh keluarga Sangguan kami untukmu. Alasan mengapa kamu mengetahui keberadaan Zuyu Jian adalah untuk menipumu di sini dan kemudian membunuh semua keluarga Zuyu Jian. Petik 2. Ye Bufan setelah berbicara, dia menunjuk ke belakang semua orang, lihat, keluarga Sangguan kita sudah ada di sini.
Semua orang di keluarga Zuyu mengubah ekspresi mereka, termasuk Zuyu Guangji, yang melihat ke belakang dengan gugup. Saat mereka berbalik, Ye Bufan membawa Long Xiaoyue di belakangnya, melompat ke sepanjang dinding gua, dan menggunakan langkah naga ilahi ke langit untuk berlari menuju puncak gunung dengan kecepatan tinggi. Long Xiaoyue berbaring telentang, diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Adik laki-laki itu benar-benar luar biasa, dia bisa memberikan solusi bijak dalam situasi kritis seperti itu. Orang-orang dari keluarga Zuyu menoleh ke belakang untuk waktu yang lama, tetapi tidak melihat penyergapan keluarga Sangguan, bahkan bayangan seseorang pun tidak. Ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa Ye Bufan dan Long Xiaoyue telah mencapai puncak gunung. Pencuri kecil yang tidak tahu malu, kamu berani mempermainkanku. Zuyu Guangji sangat marah. Dia melompat ke udara dengan kakinya dan mengejar menuju puncak gunung seperti burung besar. Di belakangnya, Zuyu Botian, Zuyu Feifei dan elit lainnya dari keluarga Zuyu mengikuti dari dekat. Setelah mencapai puncak gunung, Ye Bufan melompat turun dan berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Long Xiaoyue berkata, saudaraku, kemana kita akan melarikan diri kali ini? Haruskah kita pergi ke kolam air? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa pergi ke kolam air, itu akan membunuh orang-orang Zuyu keluarga. Dia dan Zuyu itu hanya kesalahpahaman, tidak ada kebencian yang mendalam, dan tentu saja saya tidak ingin membunuh orang lain. Long Xiaoyue berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Kemana kita akan pergi? Zuyu Guangji adalah master tingkat surga, kita tidak bisa berlari terlalu lama. Pergi ke rumah Sangguan. Pergi, setelah Anda yakin bahwa Anda adalah Sangguan Hongqing, Anda dapat lari ke rumah Sangguan. Maka kedua orang itu mulai berlari kembali menuju rumah Sangguan. Long Xiaoyue memeluk lehernya dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, bukankah menurutmu ini menarik? Kami baru saja dikejar ke sini oleh keluarga Sangguan, dan sekarang kami dikejar kembali ke keluarga Sangguan. Saya pikir, ini benar-benar takdir yang berputar-putar. Saya diburu 2 kali berturut-turut. Saya baru saja membunuh Sangguan Zuo, dan sekarang ada Zuyu Guangji yang lain. Tapi dia tidak bisa tertawa sekarang, yang lebih penting adalah menyelamatkan nyawanya dulu. Jadi kedua orang itu berlari di depan, dan Zuyu Guangji mengikuti di belakang bersama orang-orang dari keluarga Zuyu, dan mereka bergegas menuju rumah Sangguan bersama. Bab 765 sama-sama cocok. Zuyu Guangji adalah pejuang tingkat surga sejati, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada Ye Bufan. Untungnya, setelah dia kembali dari Afrika, dia menyempurnakan beberapa jimat ajaib dan meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Ditambah dengan fakta bahwa Long Xiaoyue memanggil beberapa serangga beracun dari waktu ke waktu untuk mengganggu Zuyu Guangji, dia nyaris tidak berhasil menghindari penangkapan. Meski begitu, sesampainya di rumah Sangguan, mereka sudah dalam keadaan panik. Ye Bufan berusaha sekuat tenaga untuk bergegas masuk ke pintu rumah Sangguan seperti angin puyuh, lalu berteriak, tidak baik, cepat datang, keluarga Zuyu ada di sini. Setelah berteriak, dia membawa Long Xiaoyue bersamanya. Menghilang di rumah Sangguan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun dari keluarga Sangguan yang bisa bereaksi sama sekali. Selain itu, dia sangat familiar dengan medan sebelumnya, jadi dia segera menemukan ruang utilitas untuk bersembunyi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya. Tanpa mempedulikan hal lain, dia dengan cepat menggunakan keahliannya untuk menghapus bekas yang ditinggalkan Zuyu Feifei di tubuhnya. Kemudian dia mengganti pakaiannya, mengeluarkan ramuan penyamaran, dan mencuci semua ramuan penyamaran dari wajah kedua orang itu, memperlihatkan penampilan aslinya. Dia bersembunyi di sini, tapi rumah Sangguan berada dalam kekacauan. Sangguan Xiong baru saja memimpin anak buahnya untuk membereskan kekacauan yang tertinggal. Setelah menghitung, dia menemukan bahwa 60 mayat perak seluruh keluarga telah dihancurkan. Hal ini membuatnya merasa sangat tertekan hingga berdarah. Anda harus tahu bahwa Yin Zi adalah tulang punggung keluarga Sangguan, dan sekarang mereka semua hancur berantakan. Kamu bajingan, jika aku ingin menangkap anak itu, aku harus mengubahnya menjadi boneka mayat.
Yang paling membuatnya kesal adalah dia masih tidak tahu siapa yang melakukannya. Saat ini, dia mendengar teriakan keras Ye Bufan, dan keluarga Zhu Yu datang untuk membunuhnya. Hal ini membuat hatinya tergerak. Begitu kejadian Zhu Yujian terungkap, semua mayat perak di keluarganya dihancurkan, dan kemudian keluarga Zhu Yu membawa orang untuk membunuhnya. Hal ini membuatnya langsung percaya bahwa semua ini adalah balas dendam keluarga Zhu Yu. Aku berharap padamu Guangji, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia kecuali aku membunuhmu hari ini. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar bersama anak buahnya dengan cara yang mengancam. Ketika mereka sampai di depan pintu, keluarga Sangguan telah memblokir Zhu Yu Guangji dari pintu. Meskipun begitu banyak mayat perak yang rusak kali ini, keterampilan Gu dari kerabat wanita tingkat pertama tidak mengalami banyak kerugian. Pada saat ini, orang yang memblokir pintu adalah saudara perempuan Sangguan Xiong, Sangguan Feng. Dia telah mencapai tingkat keterampilan Gu yang sangat tinggi. Meskipun dia tidak dapat mengimbangi keluarga Raja Gu, dia pasti ditakuti. Sangguan Xiong datang ke pintu dan berkata kepada Zhu Yu Guangji, Tuan Zhu Yu, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke keluarga Sangguan saya. Zhu Yu Guangji berkata dengan wajah serius, Sangguan Xiong, apa yang terjadi dengan cucu saya? Anda harus memberi aku penjelasan hari ini. Aku akan memberimu penjelasan. Wajahnya pucat, matanya menyala-nyala, kamu diam-diam mengirim orang untuk menyelinap ke rumah Sangguan kami dan diam-diam memanipulasi Yinsi. Kamu harus memberiku penjelasan. Zhu Yu Guangji awalnya datang ke Xingxi untuk mempertanyakan kejahatan tersebut, tetapi dia terkejut ketika mendengar ini, apa maksudmu? Kapan saya mengirim seseorang ke rumah Sangguan Anda? Sangguan Xiong mencibir, Pak Tua Zhu Yu, do kamu berani melakukannya atau tidak? Sangguan Xiong, jangan bicara omong kosong. Jika kamu tidak memberitahuku dengan jelas tentang kakakku hari ini, kami akan berdamai dengan keluarga Sangguanmu. Gadis kecil, kamu berbicara omong kosong. Anda ingin berdamai dengan keluarga Sangguan kami. Petik 2. Sangguan Xiong, Anda benar-benar menindas saya. Apakah menurut Anda keluarga Zhu Yu kami tidak memiliki siapapun? Zhu Yu Guangji juga sangat marah. Generasi ketiga dari keluarga Zhu Yu, adalah harapan keluarga, namun dihancurkan oleh keluarga Sangguan. Sangguan Xiong mencibir, Pak Tua Zhu Yu, keluarga Sangguan kami membunuh Zhu Yujian, lalu kenapa? Karena keluarga Zhu Yu Anda ada di sini hari ini, jangan pergi. Dia sudah bertekad dalam hatinya bahwa mayat perak itu adalah karya keluarga Zhu Yu, jadi dia berhenti bersikap sopan dan langsung memerintahkan mayat emas di belakangnya untuk membunuh Zhu Yu Guangji. Di saat yang sama, di bawah kepemimpinan Sangguan Feng, kerabat perempuan dari keluarga Sangguan juga ikut bergerak. Serangga berbisa terbang dari segala arah dan mengepung keluarga Zhu Yu. Meskipun keluarga Zhu Yu tidak keluar dengan kekuatan penuh, semua yang datang adalah master. Kecuali Zhu Yu Guangji, yang berada di tingkat surga, semua orang juga berada di atas tingkat bumi. Terutama ayah Zhu Yujian, Zhu Yobotian, telah mencapai puncak permukaan bumi. Biasanya, keluarga Zhu Yu lebih lemah dari keluarga Sangguan, tapi sekarang setelah Sangguan Zhuo terbunuh dan begitu banyak mayat perak dihancurkan, kedua belah pihak menjadi seimbang. Pada saat ini, Ye Bufan dan Long Xiaoyue diam-diam menyelinap keluar dan berbaur dengan anggota keluarga Sangguan yang sedang menonton. Tidak ada yang memperhatikan kehadiran mereka dan diam-diam menyaksikan pertarungan antara kedua belah pihak. Mayat emas Sangguan Xiong sangat ganas, bahkan lebih kuat dari mayat Sangguan Zhuo. Hanya saja Zhu Yu Guangji adalah seorang veteran pejuang tingkat surga, dan dia tidak kalah dengan mayat emas itu. Keduanya bertarung bersama dengan sangat baik hingga tak terpisahkan. Hal yang sama berlaku untuk semua orang. Meskipun keluarga Sangguan memiliki banyak cacing Gu, keluarga Zhu Yu memiliki semua master. Cacing Gu biasa tidak dapat menembus ki pelindung tubuh seorang pejuang tingkat bumi. Adapun keluarga Zhu Yu, bagaimanapun juga, mereka menderita kerugian besar dalam hal jumlah, dan mereka hanya dapat melindungi diri mereka sendiri untuk sementara dan tidak dapat memperoleh keuntungan. Saat kedua belah pihak bertarung dengan sekuat tenaga, sebuah suara menawan tiba-tiba datang dari pintu. Oh,
Saya tidak menyangka pertarungannya akan begitu meriah. Pembicaranya adalah seorang wanita parubaya berusia 30-an atau 40-an. Meskipun dia mengenakan kostum etnik seorang wanita Miao, itu sangat terbuka dan besar sepetak bunga putih di dadanya. Kulit dan ekspresinya sangat menawan. Sangguan Siong sangat gembira saat melihat wanita ini. Tuan kedua, Anda akhirnya sampai di sini. Mungkinkah wanita ini adalah An Chai-e, guru kedua desa Guowang, dan murid Raja Gu? Namun yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa An Chai-e sangat rakus akan uang. Dia disuap oleh keluarga Sangguan bertahun-tahun yang lalu dan menjadi agen internal keluarga Sangguan di desa Guowang. Seorang Chai-e mengedipkan mata ke arah Sangguan Siong, lalu berkata, kepala keluarga Sangguan mengundang saya, beraninya gadis kecil itu tidak datang. Sangguan Siong berkata, kepala keluarga kedua, selama kamu bantu hancurkan keluarga Zuyu kali ini, kamu akan menjadi yang terbaik di masa depan. Kami adalah teman keluarga Sangguan. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Zuyu Guangji berubah. Sekarang keluarga Zuyu sama-sama disandingkan dengan tokoh keluarga Guan. Jika Guangzai bergabung, sesuatu akan terjadi padanya. An Chai-e, kami berharap keluarga Yu dan desa Guowang selalu menjaga sumur dan sungai. Kamu tidak akan menjadi musuh kami, kan? An Chai-e berkata sambil tersenyum manis, Zuyu Guangji, sumur dan sungai tidak pernah melintasi sungai. Itu masa lalu. Sekarang saya melihat bahwa keluarga Zuyu Anda tidak menyenangkan Anda. Xiangqi adalah tempat yang besar, tidak perlu ada 3 keluarga di masa depan, kita hanya membutuhkan desa Guowang dan keluarga Sangguan. Melihat dia secara terbuka memihak Sangguan Siong, Zuyu berkata. Guangji berkata, An Chai-e, kamu hanya orang kedua yang bertanggung jawab, dan kamu tidak bisa jadilah pemimpin desa Raja Gu. Apakah kamu tidak takut Raja Gu akan menyalahkanmu karena melakukan ini? Seorang Chai-e tersenyum dan berkata, kamu berkata Raja Gu, dia tiba-tiba menghilang dan belum kembali, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, jadi saya adalah pemimpin kedua desa Guowang. Petik 2. Sangguan Siong tersenyum dingin, Zuyu Guangji, apakah kamu tidak mengerti? Sekarang, Chai-e membantuku menghancurkan keluarga Zuyumu, dan keluarga Sangguan akan membantunya duduk di singgasana Raja Gu mulai sekarang. Mulai sekarang, Raja Gu dari Xiangqi akan menjadi saudara perempuan Chai-e. Tidak ada yang berani menyalahkannya. Kepala keluarga Sangguan adalah benar. An Chai-e berkata, tidak ada lagi omong kosong, ayo kita lakukan sekarang. Babak 766, Raja Gu Anlinda. Melihat pihak lain hendak bergabung, mata Zuyu Guangji memerah. An Chai-e, jika kamu berani mengambil tindakan terhadap keluarga Zuyu saya, selama saya tidak mati, saya pasti akan mencari keadilan dari kamu. Kamu mengatakannya, carilah keadilan. Saya harap kamu tidak mati, tetapi kamu pasti akan mati hari ini. Seorang Chai-e tersenyum manis, sama sekali tidak menganggap serius ancaman Zuyu Guangji. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan seekor serangga gu hitam muncul di telapak tangannya. Ini adalah kumbang hitam. Dibandingkan dengan kumbang lainnya, kumbang ini berukuran jauh lebih besar dan terlihat sedikit mati rasa. Ini disebut Cigu. Aku tidak sengaja mendapatkannya dari reruntuhan kuno. Awalnya disiapkan untuk Raja Gu. Sekarang aku akan memberikannya padamu untuk dinikmati. An Chai-e memainkan serangga gu di tangannya dan berbicara, pertama-tama, mari kita bicarakan. Biar ku beritahu, orang yang tertular Cigu tidak akan ada bedanya dengan bonekaku. Jika aku memintanya pergi ke timur, dia akan pergi ke timur. Jika aku memintanya pergi ke barat, dia akan pergi ke barat. Jika aku memintanya untuk membunuhmu, Zuyu Guangji, tidak akan ada keraguan. Dengan kata lain, benda ini sangat bagus. Setelah mengatakan itu, dia terkekeh. Dan kumbang hitam besar itu di tangannya langsung berubah menjadi lusinan dan terbang keluar, dan semua orang di keluarga Zuyu sangat bersemangat. Kumbang kecil itu sangat cepat, hampir melampaui kecepatan pengenalan mata manusia, dan mereka tiba di depan semua orang di keluarga Zuyu dalam sekejap. Zuyu Guangji memiliki energi sejati untuk melindungi tubuhnya, dan kumbang itu tidak bisa masuk. Dia memotong kumbang kecil di depannya menjadi 2 dengan 1 pedang.
Dia awalnya ingin membantu keturunannya melawan serangga Gu ini, tapi dia terjerat oleh mayat emas di depannya dan tidak bisa menjauh. Tetapi orang lain tidak memiliki kekuatan seperti ini, dan ki pelindung tubuh para pejuang tingkat bumi tidak dapat menghentikan Qi Gu sama sekali. Hanya dalam beberapa detik, semua orang di keluarga Zuyu terkena serangan itu, dan mereka semua meletakkan senjatanya dengan ekspresi kusam. Kilatan rasa bangga melintas di wajah An Chai-e, dan dia berkata kepada Sang Guan Xiong, "Tuan Sang Guan, bukankah hartaku bagus? Keluarga Sang Guan kami untuk menyempurnakan boneka mayat. Anda menyelesaikannya dalam sekejap, dan Anda juga seorang master. Ngomong-ngomong, saya berharap gadis kecil dari keluarga Yu itu baik, bagaimana kalau membiarkan saya menjadi yang terbaik?" Selir dari rumah ke-10. Setelah selesai berbicara, dia tampak cabul. Dia melirik sosok Zuyu Feifei yang melengkung. Seorang Chai-e tersenyum dan berkata, "Karena kepala keluarga Sang Guan menyukainya, ambillah saja." Gigi Zuyu Guangji hampir retak dan dia berteriak dengan tegas, "Berani sekali kamu. Sakit jiwa, sudah waktunya, kamu berani mengancam kami, tolong selamatkan hidupmu dulu." Setelah berbicara, An Chai-e menjentikkan jarinya dan berteriak kepada Zuyu Feifei dan yang lainnya, "Bunuh orang tua ini untukku." Saat ini, kata Zuyu Fei. Orang-orang dari keluarga Yu tampak kusam, dan mata mereka benar-benar kehilangan kejernihan. Setelah mendapat perintah, dia langsung mengayunkan pedang panjang di tangannya dan membunuhnya. Zuyu Guangji tercengang sekarang. Dia memiliki semua keterampilan, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap keturunannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri, tetapi meninggalkan putra dan cucunya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, apapun yang terjadi. Dengan tangan terikat, dia dalam bahaya dibunuh. Setelah menerima serangan itu, dia sudah dalam keadaan malu dan dalam bahaya. Ye Bufan mengerutkan kening. Ini jelas bukan hasil yang ingin dia lihat. Jika keluarga Sang Guan meraih kemenangan besar, harapannya untuk mendapatkan penawarnya akan hancur total. Terlebih lagi, keluarga Zuyu datang ke sini karena dia, jadi wajar saja mereka tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Aku akan membantu mereka. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke depan. Saat ini, Ye Tian telah mencapai level Golden Course, bahkan tidak lebih lemah dari Sang Guan Xiong. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membantu Zuyu Guangji. Long Xiaoyue meraih lengannya dan berkata, "Saudaraku, biarkan aku melakukannya. Meskipun boneka mayatmu sangat kuat, jika kamu menyakiti seseorang dari keluarga Zuyu, orang tua Zuyu tidak perlu bertarung denganmu. Itu akan sangat melelahkan. Itu tidak bagus." Ye Bufan berkata dengan cemas, "Bisakah kamu melakukannya? Mungkin tidak mungkin untuk berurusan dengan orang lain, tetapi masih mungkin untuk berurusan dengan wanita di depanmu." Mengatakan ini, dia mengeluarkan topeng emas dan menaruhnya di wajahnya. Dia melangkah ke kerumunan dan berkata kepada An Chai-e, "Tuan kedua, menurutmu aku ini siapa?" Seorang Chai-e mengagumi kemenangannya dengan wajah bangga. Ketika dia melihat ke belakang dan melihat Long Xiaoyue, ekspresinya tiba-tiba berubah, "Gu. Raja Gu, mengapa kamu ada di sini?" Menurut aturan desa Raja Gu tidak pernah menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Dia takut orang lain akan menginginkan posisi ini selama pewarisan. Satu-satunya hal yang dapat membuktikan identitas Raja Gu adalah topeng emas unik ini. Saat ini, dia terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa karena Raja Gu tidak ada, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun dia tidak pernah menyangka Raja Gu akan bersembunyi di rumah Sang Guan. Yang lain juga kaget saat mendengar namanya. Terutama Ye Bufan, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang memanggilnya adik laki-laki akhir-akhir ini sebenarnya adalah Raja Gu yang terkenal di Hunan Barat. Sang Guan Xiong mengerutkan kening sejenak. Awalnya, semuanya sudah diputuskan untuk hari ini, tapi tanpa diduga, Raja Gu tiba-tiba muncul dan segalanya tiba-tiba menjadi sulit untuk ditangani. Long Xiaoyue melangkah ke lapangan dan berkata dengan suara dingin, "An Chai-e, kamu sangat berani, kamu berani melanggar aturan klan desa Raja Gu dan menyerang orang lain secara pribadi." Dia malah berkata tenang dan berteriak, "Raja Gu.
Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu siapa Anda. Guru sudah lama meninggal. Anda sekarang adalah suster junior Anlinda. Dalam hal kultivasi, Anda tidak seperti baik seperti saya. Mengapa guru ingin mengambil posisi Raja Gu? Berikan itu padamu. Long Xiaoyue berkata, apakah kamu tahu alasannya? Karena guru telah lama melihat bahwa pikiranmu jahat, jadi bagaimana dia bisa lulus itu padamu? Teknik Gu awalnya dimaksudkan untuk membawa berkah bagi orang-orang, tapi itu hancur di tangan kalian orang-orang yang tidak jujur. Trik pikiran tidak ada gunanya, kekuatan selalu menjadi raja. Jika Ciguku belum dewasa sebelumnya, aku akan menyingkirkanmu dari Raja Gu. Tahta sudah berakhir. Karena kamu ada di sini hari ini, mari kita putuskan hubungan kita dan lihat siapa yang lebih kuat dalam keterampilan fudonya. Mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan seekor serangga fudo hitam muncul di telapak tangannya, dan itu langsung berubah menjadi racun. Lusinan dari mereka terbang menuju Long Xiaoyue, tepatnya, mereka adalah Raja Gu Anlinda saat ini. Mata semua orang mengikuti serangga Gu ini dan ingin melihat siapa yang lebih kuat, Raja Gu atau An Chaiye. Hati Ye Bufan tiba-tiba terangkat, dia baru saja melihat serangga Gu ini. An Chaiye, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu fudo yang sebenarnya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Anlinda, dan fudo berwarna-warni muncul di hadapannya dalam sekejap. Cacing Gu ini tidak besar, sedikit lebih kecil dari kuku orang dewasa, bahkan terlihat sedikit lucu. Tapi ekspresi An Chaiye berubah drastis saat dia melihatnya, dan dia berseru, Gu Surgawi. Ini Gu Surgawi. Kapan cacing Gumu maju ke Gu Surgawi? Anlinda tersenyum dan berkata, hanya aku. Kapan kamu bertemu dengan adikmu? Jika kamu telah mengambil tindakan beberapa hari yang lalu, masih ada sedikit peluang untuk berhasil, tetapi sekarang kamu tidak memiliki peluang sama sekali. Seorang Chaiye mengertakkan giginya, dan sekarang dia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa bertarung sampai mati. Dia berteriak kepada serangga Gunya, bunuh wanita jalang ini untukku. Bab 767, Kekuatan Gu Surgawi. Perintah telah diberikan, tapi sayang sekali Cigunya gemetar ketakutan saat menghadapi Heaven Gu, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Namun, Anlinda melambaikan tangannya, dan cacing Gu 7 warna itu terbang ke udara, dan tiba-tiba mengeluarkan jeritan tajam dari tubuh mungilnya. Teriakan ini tidak berarti apa-apa bagi orang lain, tetapi Cigu itu langsung jatuh ke tanah satu persatu, dan mereka ketakutan setengah mati. Dan dalam waktu singkat berubah menjadi genangan air berwarna hitam yang mengeluarkan bau amis. Orang-orang di sekitarnya diam-diam terpana, terutama mereka yang berasal dari keluarga Sangguan yang tahu banyak tentang serangga Gu. Cigu milik Chaiye sangat mendominasi dan bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah tingkat surga. Tetapi bahkan jika Anda bertemu dengan Gu Surgawi sejati seperti ini, Anda akan rentan terhadap pukulan. Pihak lain bahkan tidak mau mengambil tindakan, dan akan membunuh Anda hanya dengan satu teriakan. Setelah membersihkan Cigu, Anlinda menoleh ke arah An Chaiye, jika kamu punya cara lain, gunakan saja. Ekspresi yang sangat rumit muncul di wajah An Chaiye ingin membunuh Anlin. Sayang sekali saya tidak memiliki kemampuan itu. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia baru saja menyaksikan kecepatan Gu Surgawi, yang lebih cepat dari master tingkat surga. Dia juga orang yang sangat tegas. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, adik perempuan, saya salah. Saya bingung sejenak, dan saya terobsesi sejenak. Tolong izinkan saya pergi kali ini. Saya pasti akan melakukannya di masa depan. Saya akan mendukung Anda dengan seluruh kekuatan saya dan tidak pernah berani melakukannya lagi. Seorang Linda berkata dengan suara dingin, saya juga ingin melepaskan Anda, tetapi saya tidak dapat menemukan alasannya. An Chaiye memohon, adik perempuan, kamu punya banyak uang, aku hanya ingin melepaskanmu. Aku bingung sejenak. Diam, Anlinda berteriak dengan tajam, orang lain mungkin tidak tahu apa itu Cigu, bukan? Benda ini benar-benar jahat, dan perlu diberi otak manusia. Dibutuhkan 108 hari berturut-turut untuk berhasil. Dengan kata lain, Anda harus melakukannya bunuh setidaknya 108 makhluk dengan memurnikan benda ini.
Mendengar kata-katanya, semua orang merasa ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa An Chaiye, yang terlihat begitu menawan, begitu kejam, bahkan sangguan. Mereka yang pandai dalam seranggagu diam-diam menamparkan bibir mereka. Anlinda melanjutkan, kakak senior, apakah kamu masih ingat sumpah yang kita buat saat kita bergabung dengan Sekte Raja Gu bersama? Jika ada yang berani menggunakan cacing gu tanpa izin, membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan mati dengan menusuk jantung dengan ratusan gus. Petik 2. Setelah mendengar ini, An Chaiye sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata dengan panik, adik perempuan, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Anlinda mengenakan emas topeng di wajahnya, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Guru melihat bahwa Anda memiliki niat jahat sebelum dia meninggal, dan mengatakan kepada saya untuk tidak berhati lembut dan meninggalkan masalah di masa depan. Karena Anda sendiri yang membuat sumpah, maka Anda tidak dapat menyalahkan orang lain. Pergilah ke neraka. Aku memohon di depan matanya. Wu Yu melompat dari tanah dan lari. Tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang dan dia berdiri tegak, lalu seekor kelabang merah merangkak keluar dari tubuhnya. Meskipun ini adalah nama aslinya serangga Gu, dia masih tidak bisa menahan tekanan dari Gu Surgawi dan membunuh tuannya. Pada saat yang sama, semua orang di keluarga Sangguan terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah kehilangan kendali atas serangga Gu, dan serangga tersebut merangkak menuju An Chaiye. Ditembus oleh ratusan Gu adalah hukuman paling kejam di Hunan Barat. Seorang Chaiye selalu ingin merebut posisi Raja Gu, tapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang di sekitar mereka tercengang. Banyak orang menoleh dan tidak tahan melihat pemandangan yang menyedihkan ini. Menghadapi Raja Gu yang begitu kuat, semua orang yang menyempurnakan Gu tidak dapat mengumpulkan keberanian sedikit pun untuk melawan. Keheningan dan depresi berlalu dalam suasana ini untuk waktu yang lama. Bagaimanapun juga, Zhu Yu Guangji adalah seorang guru tingkat surga. Dia adalah orang pertama yang sadar. Dia mendatangi Raja Gu dan membungkuk dalam-dalam. Raja Gu, tolong selamatkan salah satu anggota keluarga Zhu Yu kami. Meskipun An Chaiye meninggal dan Qi Gu yang memasuki tubuh semua orang di keluarga Zhu Yu kehilangan kendali, semua orang masih berdiri di sana dengan ekspresi kusam, seperti kalau waks orang pada umumnya. Tuan Zhu Yu, saya telah menyebabkan masalah bagi Anda. Setelah Anlinda mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan Gu Surgawi yang melayang di udara mengeluarkan jeritan kecil. Satu demi satu, Qi Gu merangkak keluar dari tubuh Zhu Yu Fei dan lainnya, jatuh ke tanah dan berubah menjadi genangan air hitam. Dunia cacing Gu jauh lebih sederhana daripada dunia manusia. Dengan penekanan level, cacing Gu tingkat rendah sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawan. Setelah mengeluarkan Qi Gu dari tubuhnya, Zhu Yu Fei dan yang lainnya mendapatkan kembali kewarasannya. Zhu Yu Guangji tampak bersemangat. Dia benar-benar ketakutan sekarang. An Chaiye yang penuh kebencian hampir menghancurkan fondasi keluarga Zhu Yu. Dia membungkuk lagi, terima kasih Raja Gu karena telah menyelamatkan hidupmu. Raja Gu berkata, saya harap Anda sopan, inilah yang harus Anda lakukan. Meskipun Zhu Yu Fei baru saja dikendalikan oleh Qi Gu, dia masih sadar dan dapat melihat apa yang terjadi sebelumnya. Dia awalnya ingin datang dan mengucapkan terima kasih, tetapi ketika dia mendengar Raja Gu berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, apakah kamu wanita itu? Yang lain tidak dapat memahaminya, tetapi Anlinda mengerti apa artinya dan sedikit mengangguk, ini aku. Zhu Yu Fei berkata dengan cepat, Fei, jangan kasar kepada Tuan Gu. Zhu Yu Fei dengan cepat berteriak, kakek, jangan tertipu olehnya, dia sama dengan keluarga resmi kakak tertua menjadi boneka mayat. Terakhir kali aku bertemu dengannya, dia bersama pencuri kecil. Dari keluarga resmi. Setelah mendengar ini, ekspresi Zhu Yu Guangji juga sedikit berubah. Nona Zhu Yu, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga resmi, dan apa yang terjadi dengan Zhu Yu Jian juga merupakan kesalahpahaman. Seorang Linda secara singkat menceritakan kisah Zhu Yu Jian yang diubah menjadi boneka mayat,
dan akhirnya berkata, meskipun milikmu kakak laki-laki tertua adalah mayat adik laki-lakinya, dia bukanlah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Pembunuhnya adalah keluarga Sangguan. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke Ye Bufan dan berkata, adik laki-laki, datang ke sini dan jelaskan kepada semuanya. Pada saat ini, semua orang menyadari. Ya, ada seseorang di tempat kejadian yang disebut Raja Gu, adik kecil, melihat ke arah jarinya. Ye Bufan berhenti mengelak dan langsung berjalan. Zhu Yufei berteriak, ini, bukankah ini Guan Hongqing yang berpura-pura? Seorang Linda berkata, Nona Zuyu, ini adikku Ye Bufan. Dia berpura-pura menjadi Sangguan Hongqing baru saja. Dan Sangguan Hongqing yang asli sudah mati. Petik 2. Sangguan Siong berdiri di sampingnya dan ragu-ragu dengan ekspresi yang rumit, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi di depannya. Saat dia melihat Ye Bufan, ekspresinya tiba-tiba berubah, anak laki-laki bernama Ye itu sebenarnya adalah kamu. Kapan kamu datang ke rumah Sangguan kami? Ye Bufan tersenyum tipis, ini aku. Bukan kamu yang mencoba segala cara. Melakukannya kamu ingin aku datang ke Siangqi. Sekarang aku di sini, mengapa kamu tampak sedikit tidak disukai? Petik 2. Sangguan Siong bertanya, apakah kamu punya Suyujian? Ye Bufan berkata, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Sedikit. Sangguan Siongzi berpikir dan menyadari sesuatu, dan berteriak lagi, kaulah yang tadi malam, dan kamu menghancurkan mayat-mayat perak itu. Ye Bufan mengangguk, iya, memang aku yang melakukannya. Mendengarnya jawabannya, orang-orang di sekitarnya gempar. Siapakah pemuda yang diam-diam bisa menghancurkan begitu banyak mayat perak di keluarga Sangguan? Bagaimana dia bisa begitu mampu? Ekspresi Sangguan Siong berubah drastis, di mana saudara laki-lakiku yang kedua? Bukankah dia mengejarmu? Di mana yang lain? Babak 768, Sangguan Siong yang tersembunyi. Sangguan Siong berkata dengan marah, bagaimana saudara laki-lakiku yang kedua meninggal? Ye Bufan berkata, bukankah ini tidak masuk akal? Dia mengejarku, dan tentu saja dia dibunuh olehku. Keributan. Siapakah Sangguan Zuo? Orang kedua yang bertanggung jawab atas keluarga Sangguan. Budidayanya telah mencapai puncak tingkat bumi, dan ia memiliki mayat emas yang sebanding dengan master tingkat langit. Pemuda di depanku sebenarnya mengatakan bahwa dia telah membunuhnya. Brengsek, bunuh saudara laki-lakiku yang kedua dan hancurkan fondasi keluarga Sangguanku. Aku harus membunuhmu hari ini. Setelah Sangguan Siong mengatakan itu, mayat emas itu mendatangi Ye Bufan dan meninjunya dengan keras. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakiti adik Ye. Zuyu Guangji menggerakkan kakinya dan berdiri di depan Ye Bufan, menebas mayat emas itu dengan pedang. Seorang Linda berkata, Sangguan Siong, apakah kamu tidak melihat bahwa situasinya sudah berakhir? Mohon ampun secepatnya, mungkin kamu bisa menyelamatkan nyawa. Setelah dia selesai berbicara, semua orang di keluarga Sangguan tampak sedih. Dengan Gu Surgawi menekan mereka di sini, semua serangga Gu di keluarga Sangguan telah berubah menjadi sampah dan tidak lagi menimbulkan ancaman apapun. Dalam hal kekuatan tempur, Sangguan Zuo telah mati, dan semua mayat inti perak telah dihancurkan. Kecuali murid-murid yang tidak layak itu, hanya Sangguan Siong yang tersisa dengan kekuatan tempur. Dapat dikatakan bahwa keluarga Sangguan saat ini bukan lagi keluarga Sangguan seperti dulu, dan vitalitasnya telah rusak parah hingga ekstrim. Namun saat ini, Sangguan Siong tertawa terbahak. Bahak, Anlinda, kamu meremehkanku, Sangguan Siong. Apakah menurutmu keluarga Sangguan kita hanya memiliki kekuatan sebesar itu setelah persiapan bertahun-tahun? Aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, tidak kurang dari Zuyu Guangji, yang juga seorang master tingkat surga. Saat ini, semua orang di sekitar terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa kepala keluarga Sangguan juga adalah master tingkat surga. Dengan cara ini, Sangguan Siong dan mayat emas setara dengan memiliki dua master tingkat surga sekaligus. Meski hanya ada satu orang lagi, itu sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Meskipun Ye Bufan dan timnya tampaknya memiliki keuntungan,
mereka hampir tidak dapat memblokir satu master tingkat surga, dan master lainnya tidak akan dapat dihentikan. Tidak peduli di mana mereka ditempatkan, kekuatan master tingkat surga sangatlah menakutkan. Sang Guanxiong saat ini dapat sepenuhnya membiarkan mayat emas memblokir Zuyu Guangji, dan kemudian membantai yang lain sendiri. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Zuyu Guangji, dia tidak akan mampu memblokir serangan gabungan dari dua master tingkat surga. Dengan kata lain, situasi yang ada telah terbalik sepenuhnya, dan keluarga Sangguan telah mendapatkan kembali keunggulan absolutnya. Melihat semua ini, semua orang di keluarga Zuyu terkejut, tapi keluarga Sangguan sangat gembira. Wajah Zuyu Guangji pucat. Keluarga Sangguan, keluarga Zuyu, dan Guangzai telah hidup berdampingan di Hunan Barat selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Sang Guanxiong tersembunyi begitu dalam. Hal yang sama berlaku untuk Raja Gu Anlinda. Meskipun Gu surgawinya sangat kuat, Gu ini terutama digunakan untuk menekan serangga Gu lainnya dan mungkin tidak menimbulkan banyak ancaman bagi master tingkat surga. Hahaha, Sang Guanxiong tertawa terbahak-bahak karena bangga, lalu memandang orang-orang di depannya dan berkata, "Apa kabar? Apakah kamu tercengang? Kalian semua akan mati hari ini. Anak laki-laki bernama Ye, aku harus memurnikanmu hari ini. Kamu akan menjadi boneka mayat dan kamu akan selalu menjadi budak keluarga Sangguan kami. Pergilah ke neraka." Seorang Linda menjentikkan jarinya, dan Gu surgawi 7 warna datang ke Sang Guanxiong dalam sekejap dan cacingnya masuk ke dalam tubuhnya. Sangat disayangkan ki pelindung tubuh prajurit tingkat surga begitu kuat sehingga bisa dikeluarkan secara langsung. Sang Guanxiong mengangkat tangannya dan meninju serangga Gu 7 warna itu. Pukulan kuat itu langsung menghempaskan Gu surgawi. Hanya saja setelah serangga Gu mencapai tingkat surga, pertahanannya juga sangat kuat. Meski tidak bisa melukai Sang Guanxiong, namun Sang Guanxiong tidak melukainya. Kedua sayap itu mengepak dan terbang kembali ke Anlinda. Tampaknya pertarungannya terbagi rata, tetapi hati semua orang tiba-tiba terangkat. Gu surgawi tidak dapat mengancam Sang Guanxiong, dan semua orang sudah berada dalam situasi berbahaya. Zuyu Guangji berteriak, "Saya akan menghentikannya, semuanya. Pergi, terus, hanya akan ada keluarga Sangguan di Xiangqi, dan tidak akan ada yang namanya keluarga Zuyu dan desa Guang." Setelah mengatakan itu, ekspresinya berubah, dan cahaya terang melintas di matanya, "Kalian semua harus mati." Saat dia berteriak, mayat emas itu segera mendatangi Zuyu Guangji dan mengayunkan tinjunya yang besar. Zuyu Guangji buru-buru mengayunkan pedang di tangannya untuk menangkis, tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di belakang mayat emas dan buru-buru mengulurkan kedua tangan untuk memeluknya erat. Biasanya boneka mayat sangatlah kuat, apalagi mayat emas. Orang biasa tidak bisa mengendalikan tindakannya sama sekali. Tapi kali ini Ye Tian yang melakukan serangan mendadak, dan dia sudah mencapai level mayat emas, tidak kalah dengan Sang Guanxiong. Dengan kekuatan yang sama, keduanya langsung menemui jalan buntu. Yang satu ingin menyingkirkan yang lain dan yang lain ingin mengendalikan, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan. Di saat yang sama, Ye Bufan pindah. Semuanya direncanakan dengan cermat olehnya, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Botol pemurnian iblis di tangannya langsung digenggam di kepala mayat emas. Hanya dalam 1 atau 2 detik, kilatan energi hitam melintas di atas mayat emas, dan pil kecil dengan pola ramuan emas muncul di botol pemurnian iblis. Botol pemurnian iblis tidak diragukan lagi merupakan ancaman fatal bagi hal-hal jahat seperti boneka mayat, tetapi kecepatan mayat emas itu terlalu cepat sebelumnya, dan sulit bagi Ye Bufan untuk mengendalikannya. Sekarang dia melakukan serangan diam-diam dan selesai. Tanpa dukungan esensinya, mayat emas yang begitu kuat tadi berubah menjadi mayat biasa dalam sekejap. Ia ditendang oleh Ye Tian dan berubah menjadi bola daging dalam sekejap. "Ah!" seru Sang Guanxiong. Dia tidak pernah menyangka hasil seperti itu akan terjadi. Mayat emas yang telah dia budidayakan dengan hati-hati seumur hidup hancur dalam sekejap mata. Dia sangat tertekan hingga berdarah. Dia melihat botol kecil di tangan Ye Bufan, matanya menyala-nyala. "Nak, apakah kamu menggunakan benda ini untuk menghancurkan mayat perak keluarga Sangguan kita?"
Ye Bufan tersenyum tipis dan menyimpan botol pemurnian iblis, dan mayat emas ini di depanmu. Kata Sang Guan Xiong rendah. Dia meraung marah dan mengangkat telapak tangannya untuk menamparkan wajah Ye Bufan. Tapi dengan Ye Tian yang menjaganya, bagaimana dia bisa menyakiti Ye Bufan, dan dia juga mengusirnya. Tinju dan telapak tangan mereka bertemu dengan suara teredam, dan pukulan kekuatan penuh dari dua master tingkat surga begitu kuat sehingga membuat orang lain mundur. Sang Guan Xiong mundur 7 atau 8 langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Kemarahan di hatinya sedikit berkurang, dan penyesalan yang tak ada habisnya pun muncul. Keluarga Sang Guan telah mempersiapkan diri dengan hati-hati selama bertahun-tahun untuk mendominasi Xiang Qi, tetapi mereka semua dirusak oleh anak di depan mereka ini. Jika saya mengetahui hal ini, saya akan menyesalinya, mengapa saya memprovokasi pemuda ini dan menghancurkan kerja keras selama bertahun-tahun. Tapi Ye Tian tidak memberinya kesempatan untuk menyesal sama sekali, dan segera kembali lagi, meninju wajahnya lagi. Sang Guan Xiong tidak punya pilihan selain memblokir dengan seluruh kekuatannya, dan sekali lagi dia berjuang keras, dan terkejut hingga darahnya mendidih. Seorang Linda sedang berdiri, menunggu saat ini, dan Gu Surgawi menembus ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Jika Sang Guan Xiong tetap dalam kekuatan penuh dan Qi pelindung tubuhnya kuat, serangga Gu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan ketika dia bertarung melawan Ye Tian dengan seluruh kekuatannya, Qi yang melindungi tubuh secara alami akan melemah. Meskipun itu hanya sesaat, itu sudah cukup untuk Tian Gu yang secepat kilat. Babak 769, tidak ada lagi keluarga Sang Guan. Sang Guan Xiong terkejut dan ingin menggunakan energi aslinya untuk mengusir Gu Surgawi dari tubuhnya. Namun dia terkejut saat mengetahui bahwa setelah Gu Surgawi memasuki tubuhnya, dia benar-benar kehilangan kontak dengan energi aslinya, dan tubuhnya menjadi lemah dan tidak berdaya, tanpa kekuatan bertarung sama sekali. Seorang Linda berkata, Sang Guan Xiong, jangan memiliki ilusi apapun lagi. Begitu kamu dimasuki oleh Gu Surgawi, kamu akan sepenuhnya dikendalikan olehku, bahkan jika kamu adalah orang surgawi. Lepaskan saudaraku. Sang Guan di sebelahnya. Feng meraung marah, tapi sayang sekali serangga Gu miliknya hanya bisa gemetar saat menghadapi An Linda dan tidak berani melancarkan serangan sama sekali. Sang Guan Xiong menghela nafas, lalu melambaikan tangannya padanya, oke, jangan bertindak gegabah, kamu akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Dia menoleh ke arah Ye Bufan. Anak muda, kamu menang. Awalnya, aku tidak melakukannya. Mengapa? Kamu ingin menjadi musuh keluarga sangguanmu. Titik. Ye Bufan berkata, jawab dua pertanyaan saya dulu, dan saya dapat mempertimbangkan permintaan Anda. Sang Guan Xiong berkata, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, dan sejujurnya, saya tidak memiliki penawar untuk putri tidur di semuanya. Ye Bufan melihatnya. Perubahan besar, setelah menghabiskan begitu banyak usaha, dan melihat kesuksesan sudah dekat, dia tiba-tiba diberitahu bahwa tidak ada penawarnya, dan dia tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Dia meraih kerah baju Sang Guan Xiong, racun itu diberikan oleh keluarga sangguanmu. Bagaimana mungkin tidak ada penawarnya? Hanya racun yang diturunkan. Memang tidak ada penawarnya, dan saya tidak tahu alasan spesifiknya. Ye Bufan berkata dengan marah, karena tidak ada penawarnya, mengapa kamu meracuni orang? Senyuman pahit muncul di wajah Sang Guan Xiong, kamu meracuni Wang Xuening sejak awal. Tujuannya adalah untuk memikatmu ke Xiang Qi dan kemudian membunuhmu. Siapa yang berpikir untuk mendetoksifikasi dia? Sialan. Dalam kemarahan, Ye Bufan mengusirnya lebih dari 10 meter dan menabrak pilar dengan bunyi gedebuk. Sang Guan Xiong memuntahkan seteguk besar darah, tetapi ekspresi wajahnya sangat acuh tak acuh. Pada titik ini, dia telah mengesampingkan hidup dan matinya sendiri, yang dia pedulikan hanyalah kelangsungan hidup keluarga Sang Guan. Ye Bufan menekan niat membunuh di dalam hatinya dan mendatanginya lagi, saya tidak pernah memiliki dendam terhadap keluarga Sang Guan Anda. Mengapa mereka menyerang saya satu demi satu? Siapa orang di balik layar? Seseorang memang bertanya kepada kami. Keluarga Sang Guan mencoba menyakitimu, tapi aku tidak tahu siapa orang itu. Ye Bufan kesal, aku tidak tahu. Kamu bahkan tidak tahu siapa orang itu,
jadi kamu akan membunuhku. Sangguan Xiong mengulurkan tangan kanannya. Dia mengeluarkan token giok sederhana dari sakunya. Ini adalah token yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Sangguan saya. Tidak peduli siapa yang mendapatkan token ini, dia bisa bertanya keluarga Sangguan melakukan sesuatu untuknya. Awalnya, token ini kartu itu diberikan kepada dermawan keluarga Sangguan kami, tetapi tidak pernah muncul setelah 100 tahun. Kami hampir melupakannya. Tapi sebulan yang lalu, seseorang tiba-tiba datang kepada keluarga Sangguan kami dengan itu dan meminta untuk membunuhmu. Petik 2. Ye Bufan berkata, siapa orang itu? Sangguan Xiong berkata, orang itu tersembunyi dengan baik. Tidak hanya wajahnya ditutupi, tetapi dia juga memakai kacamata hitam penampilan dan usia tidak terlihat sama sekali. Saya hanya tahu dia. Laki-laki saat itu. Pada titik ini, dia menghela nafas lagi, saya pikir ini kesepakatan yang bagus, tapi saya tidak menyangka itu akan menjadi hal paling mahal yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Ye Bufan berkata, bukankah pihak lain meninggalkan petunjuk apapun? Segalanya tampaknya berjalan lancar hingga saat ini, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Dia belum mendapatkan penawar untuk putri tidur atau menemukan dalang di baliknya, yang membuatnya sangat tidak mau. Sangguan Xiong berkata, orang itu memberitahu kami bahwa setelah keluarga Sangguan membunuhmu, mereka akan mengirim kepalamu ke ibu kota kekaisaran. Ini adalah satu-satunya petunjuk. Mungkin orang yang datang hanyalah karakter kecil yang bergegas di depan, tetapi orang tersebut dengan tokennya seharusnya di ibu kota kekaisaran. Mata Ye Bufan berbinar, lalu apakah dia memberitahumu siapa yang harus dicari setelah tiba di ibu kota kekaisaran? Sangguan Xiong menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakannya. Dia hanya mengatakan itu setelah orang-orang kami tiba di ibu kota kekaisaran, mereka akan tiba di sana dalam 3 hari. Seseorang akan mengambil inisiatif untuk menghubungi Anda. Harapan yang baru saja muncul di hati Ye Bufan hancur lagi. Pihak lain terlalu berhati-hati dan melakukannya, tidak meninggalkan informasi berguna sama sekali. Karena dikatakan bahwa keluarga Sangguan harus dihubungi oleh seseorang dalam waktu 3 hari setelah tiba di ibu kota kekaisaran, itu berarti pihak lain memiliki informan di Hunan Barat. Sayangnya, Xiangqi begitu besar dan memiliki populasi yang begitu besar di sana tidak ada cara untuk menemukannya. Sialan, dia mengumpat dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang masalah telah berkembang, semua petunjuk telah terputus. Bahkan jika saya berpura-pura menjadi anggota keluarga Sangguan dan pergi ke ibu kota kekaisaran dengan kepala palsu, saya khawatir pihak lain tidak akan tertipu. Jika urusan keluarga Sangguan menjadi terlalu besar sekarang, selama pihak lain memiliki perhatian, mereka akan tahu segalanya tentang hal itu. Dia bukanlah orang yang mudah dibunuh, dan dia tidak bisa membungkam semua orang di sini. Sangguan Xiong berkata, Tuan Ye, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Tidak, Ye Bufan berkata tanpa ragu-ragu. Sekarang suasana hatiku sangat buruk, kuharap aku bisa membunuh Sangguan Xiong dengan 1 pisau, lalu aku akan mengabaikannya. Sangguan Xiong masih menolak untuk menyerah, Tuan Ye, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda mengubah Zhu Yujian menjadi mayat emas dalam waktu sesingkat itu? Ini adalah misteri dalam pikirannya untuk melatihnya. Tapi Ye Bufan hanya mendapatkan Zhu Yujian paling lama sebulan. Bagaimana dia bisa meningkat begitu cepat? Sebulan bisa bertahan hingga 30 tahun. Jika dia tidak memikirkan hal ini, dia mungkin tidak akan bersedia melakukannya sampai dia mati. Tanyakan pada Raja Neraka kapan kamu mati. Meskipun Ye Bufan berjanji tidak akan membunuh Sangguan Xiong, kegagalannya membunuh tidak berarti keluarga Zhu Yu akan melepaskan orang yang membunuh putra dan cucu tertua keluarganya. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke Anlinda dan Zhu Yu Guangji dan berkata, saya sudah menyelesaikan apa yang ingin saya tanyakan, dan sisanya saya serahkan kepada Anda. Zhu Yu meskipun Guangji murah hati, dia bukanlah seorang ibu yang suci. Dia tidak akan melepaskan orang yang membunuh cucunya, jadi dia memenggal kepala Sangguan Xiong dengan pedang. Kemudian dia mengambil orang-orang dari keluarga Zhu Yu, menghancurkan semua prajurit dari keluarga Sangguan, dan kemudian mengusir mereka. Adapun jenazah yang telah dilatih, semuanya dikuburkan dan dikubur seluruhnya.
Di pihak Raja Guanlinda, dia langsung menggunakan Gu Surgawi untuk menghancurkan cacing Gu yang dibudidayakan oleh keluarga Sangguan dan mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna. Sejak saat itu, tidak ada keluarga Sangguan di Hunan bagian barat. Ye Bufan bahkan tidak melihat ini, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke arah kota Jiangbei, merasa sedih di dalam hatinya. Tidak ada obat penawar di keluarga Sangguan dan rumput kebangkitan jiwa belum ditemukan. Bagaimana cara kembali ke Jiangbei? Bagaimana menghadapi Wang Xuening dan keluarganya? Saat ini, Raja Guanlinda datang di belakangnya dan dengan takut-takut berkata, "Saudaraku, maafkan aku." Bab 770 Zhu Yusu. Ye Bufan menoleh ke belakang dan melihat Raja Gu telah melepas topeng di wajahnya dan berubah menjadi Long Xiaoyue lagi. Saat ini, dia melihat dirinya sendiri dengan hati-hati, seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia tersenyum tipis, "Mengapa kamu meminta maaf padaku? Kamu tidak melakukan apapun yang membuatku menyesal. Karena aku berbohong padamu." Long Xiaoyue berkata dengan nada meminta maaf, "Saudaraku, sebenarnya, aku tidak pernah kehilangan ingatanku, itu semua dibuat untuk berbohong padamu." Ye Bufan menariknya dan duduk di atas batu besar di sebelahnya, "Lalu mengapa kamu berbohong padaku?" Long Xiaoyue duduk di dekatnya. "Nah," dia berkata, "di desa Raja Gu kami, menurut aturan klan, Raja Gu tidak pernah menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk mencegah diserang oleh orang lain selama pewarisan saya saudari An Chaiye. Tuan saya meninggal beberapa waktu yang lalu. Meskipun dia diam-diam menyerahkan posisi Raja Gu, dia masih menyadarinya dan sangat tidak puas Gu King, tapi Tuan, sebelum dia meninggal, dia secara khusus memintaku untuk melakukannya. Itu tidak boleh jatuh ke tangan An Chaiye. Aku harus menuruti keinginan. Terakhirnya saya tidak jauh berbeda, dan masternya sedikit berbeda. Saya tidak yakin. Sebelum dia meninggal, dia memberitahu saya lokasi kolam air dan memberitahu saya bahwa akan ada buah vermilion suanyin yang akan segera matang tingkat surga. Jadi saya pergi ke sana sendirian, tetapi saya tidak menyangka ada dua ular besar di kolam itu, dan mereka jauh lebih kuat dari apa yang guru katakan. Karena tidak terduga, saya terluka, tetapi untungnya saya bertemu adik kecil." Ye Bufan berkata, "Lalu kamu curiga aku membawa suanyin Suguo, jadi kamu berbohong." Pipi Long Xiaoyue memerah, "Adik, aku juga melakukannya mendapatkan buah suanyin Su, Gu saya tidak akan bisa maju. Jika saya tidak dapat dipromosikan menjadi Gu Surgawi, saya tidak akan dapat mempertahankan posisi saya sebagai Raja Gu, dan saya tidak akan dapat memenuhinya, permintaan terakhir tuanku, jadi aku berbohong padamu. Tapi aku tidak mengerti, apakah kamu Raja Gu atau bukan? Apakah itu ada hubungannya dengan apakah aku bisa memberimu suanyin Suguo atau tidak? Itu tidak masalah. Saat itu aku tidak menyangka kamu akan memberikanku benda berharga itu. Aku hanya berpikir jika aku kehilangan ingatanku, aku bisa mengikutimu dan diam-diam mencari peluang untuk mendapatkan buah itu diriku sendiri." Pada titik ini, Long Xiaoyue dengan cepat menjelaskan dengan tersipu, "Saudaraku, kamu bukan orang yang serakah. Jika kamu memiliki 3, aku hanya akan mengambil 1 dan menyerahkan sisanya padamu." Ye Bufan berkata, "Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Sekarang kamu telah memperoleh buah vermilion suanyin untuk membantu Gucong." Petik 2. "Kemudian, aku merasa sangat malu ketika kamu memberiku buah itu begitu saja, dengan murah hati, jadi aku ingin tinggal bersamamu dan melakukan sesuatu untukmu untuk membalas kebaikanmu. Saudaraku, aku sangat senang bersamamu beberapa hari terakhir ini, tetapi semakin baik kamu memperlakukanku, semakin aku merasa bersalah. Sekarang aku bisa akhirnya katakan." Pada titik ini, gadis kecil itu menarik napas dalam-dalam dan menatapnya dan berkata, "Saudaraku, aku benar-benar tidak bermaksud berbohong padamu, maafkan aku, oke?" Ye Bufan berkata dengan wajah lurus, "Tentu saja tidak." Long Xiaoyue tiba-tiba menjadi cemas ketika dia melihat ekspresi marahnya, dan wajahnya yang cantik dan besar. Ada air mata di matanya. "Saudaraku, apakah kamu benar-benar marah padaku?" "Aku tidak punya pilihan, jadi aku berbohong padamu." "Baiklah,
Aku hanya menggodamu. Ye Bufan tersenyum dan berkata, aku tidak pernah marah padamu, jadi tidak ada yang namanya pengampunan atau tidak. Petik 2. Long Xiaoyue berkata, benarkah? Kamu tidak berbohong padaku, kan? Tentu saja itu benar. Ye Bufan berkata, sebenarnya, aku ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Jika kamu tidak membantuku, aku akan melakukannya. Aku belum bisa melakukan ini. Segera hancurkan rumah Sangguan, aku khawatir nyawamu dalam bahaya, jadi aku sangat berterima kasih padamu. Adapun identitasmu, sebenarnya tidak ada perbedaan di mataku, baik kamu menderita amnesia atau tidak, apakah Anda seorang Gu dari desa Gu Wang atau bukan? Wang, di mata saya, Anda hanyalah Long Xiaoyue. Saudaraku, kamu sangat baik. Kamu adalah satu-satunya orang yang dapat saya percayai sepenuhnya di dunia ini. Gadis kecil itu berkata dengan penuh semangat, dan kemudian dia menjadi kesepian lagi. Aku tidak dapat membantumu menemukan penawar untuk putri tidur. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menepuk pundaknya, menghela nafas dan berkata, keluarga Sangguan tidak punya satu, jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Long Xiaoyue berkata, Xiao A, saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Aku belum tahu, kata Ye Bufan dengan tekad, tapi apapun yang terjadi, Suening diracuni karena aku. Aku akan menemukan penawarnya bahkan jika aku melakukan perjalanan ke ujung dunia. Bangunkan dia. Saudaraku, kamu sangat baik pada pacarmu, kata Long Xiaoyue, sebenarnya, Anda dapat mendiskusikannya dengan Tuan Zuyu. Keluarga Zuyu awalnya adalah keluarga medis. Ini ajaib. Ini memiliki efek menghidupkan kembali orang mati dalam banyak kasus matanya berbinar. Dia juga telah melihat catatan tentang Zhu Yusu di warisan. Meskipun dia tidak mempercayainya, dia tertarik padanya. Anda benar, saya akan mencari Tuan Zhu Yu sekarang. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri, dan saat itu Zhu Yu Guangji berjalan dari samping. Saudaraku Ye, bolehkah aku berbicara denganmu, Pak Tua? Setelah Zhu Yu Guangji selesai berbicara, dia melirik ke arah Zhu Yu Jian yang berdiri di sampingnya. Ada ekspresi rumit di matanya, termasuk cinta, penyesalan, dan rasa sakit. Melihat kedua orang itu ingin membicarakan sesuatu, Long Xiaoyue mengenakan topengnya dan pergi. Ye Bufan berkata, orang tua, saya hanya ingin meminta nasihat dari Anda. Kedua orang itu duduk lagi di posisi mereka sebelumnya. Zhu Yu Guangji berkata, adik Ye, mari kita diskusikan masalah sebelumnya dengan keluarga Zuyu. Anda sangat tersinggung, mohon maafkan saya. Ye Bufan berkata, jangan salahkan saya jika Anda tidak tahu, tidak apa-apa. Zhu Yu Guangji berkata, adik, saya memiliki perasaan tidak baik dan ingin Anda menggunakan pedang. Tapi dia baru saja melihat cucunya sekarang menjadi mayat orang lain, dan itu adalah mayat emas yang sangat berharga, sebanding dengan prajurit tingkat surga. Dalam hal ini, akan terlalu berlebihan baginya untuk mengajukan permintaan ini lagi, dan saya khawatir pihak lain tidak akan menyetujuinya. Tapi bagaimanapun juga, dia harus mencobanya. Bagaimanapun, ini adalah cucu kesayangannya sejak dia masih kecil, dan dia tidak bisa hanya melihatnya menjadi boneka mayat orang lain sepanjang waktu. Setelah selesai berbicara, dia menatap Ye Bufan dengan mata menyala-nyala, penuh harapan. Saudara Ye, orang tua itu juga tahu bahwa permintaan ini agak berlebihan. Jika Anda membutuhkan kompensasi apapun, tanyakan saja. Bahkan jika kami menghabiskan semua uang kami, keluarga Zuyu kami tidak akan memuaskan Anda. Menjawab pertanyaannya secara langsung, tetapi bertanya secara retoris. Berkata, orang tua, saya ingin tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang pemurnian mayat. Ini, Anda tidak tahu apa-apa. Keluarga Zuyu kami bergerak di bidang kedokteran dan Zuyusu, dan tidak terlibat dalam pemurnian mayat. Zuyu Guangji dia berkata, orang tua itu hanya sedikit penasaran, jadi dia memberanikan diri untuk bertanya mengapa saudara Ye mahir dalam seni pemurnian mayat dan bahkan lebih terampil daripada sangguan keluarga jika dia bukan seorang kultivator dari sekte jahat.